Selamat pagi menjelang siang, sahabatku semua. Melanjutkan perjalanan saya keliling di lokasi transmigrasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan saat ini saya berkesempatan mengunjungi transmigrasi Tanah Miring SP2 yang ada di Kabupaten Merauke. Dan semoga perjalanan ini diberikan kelancaran. Dapat kita lihat nih, di kiri saya itu Polsek Polsek Tanah Miring SP2. Transmigrasi Tanah Miring SP2 atau Kampung Yasa Mulya, rata-rata warganya dari Pulau Jawa Itu dari informasi yang saya dapat, datang ke sini sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an karena bertahap dari informasi yang saya dapat. Dan transmigrasi Tanah Miring SP2 ini berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Merauke. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Wanikapsai, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Margamulya, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sumber Harapan, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Maru, dan terdiri dari 22 RT, 5 RW, dan di Tanah Miring SP2 ini sudah berkesan tidak kelihatan seperti transmigrasi karena rumah-rumah dari bantuan pemerintah dulu itu sudah tidak ada. Rumahnya sudah berganti dengan rumah batu, juga rumah kancing kalau di sini. Rumah kancing itu rumah anti gempa. Dan ini saya berada di penghujung pemukiman itu ada gang ke sana yang cor beton. Dan saya ini akan menuju ke gudang bulog fasilitas dari pemerintah. Dan dapat kita lihat ini persawahan yang luas sekali, persawahan warga Tanah Miring SP2. Seperti yang dicanangkan pemerintah, Kabupaten Merauke akan dijadikan lumbung pangan nasional di area timur, makanya difasilitasi seperti adanya gudang bulog yang tidak jauh dari lokasi transmigrasi. Contohnya seperti di Tanah Miring SP2, juga ada di lokasi transmigrasi Kurik, di sana juga ada gudang bulog. Lumayan besar dan cukup luas. Tujuannya sepertinya ini agar pengangkutan hasil panen tidak jauh Soalnya kalau pas panen raya ya bukan sedikit padi lagi, beratus-ratus ton. Saya akan berputar, kita lanjutkan perjalanan. Saya akan menyusuri sebuah gang, ada beberapa gang, tapi saya akan menyusuri sebuah gang yang di depan sana. Dan bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini cuaca cerah. Dan saat ini Kabupaten Merauke memasuki musim penghujan, makanya ini terlihat sepi, banyak warga yang beraktivitas di sawah. Jalan gangnya sudah lumayan bagus, sudah cor beton, jadi kalau musim hujan tidak terpeleset lagi. Saya mengambil gambar ini di
di awal tahun masih awal tahun, karena ini bulan 2 tahun 2024. Jadi seperti ini kondisinya. Seperti biasa, persawahan di transmigrasi tanah miring SP2 ini juga mengandalkan air hujan Jadi untuk per tahunnya bisa panen 2-3 kali. Kalau 3 kalinya itu orang sini menyebut gaduh. Dan gang ini menuju ke jalan poros utama yang tadi saya lewati. Jalan yang beraspal lumayan lebar, juga ada markanya. Dan di pemukiman ini, tanah miring SP2 ini terlihat banyak kios-kios, juga ada bank BRI, ada fasilitas Puskesmas juga. Dan jalan poros ini menuju ke transmigrasi SP4, SP5, juga SP7, SP8 Dan saya memasuki gang lagi yang masih di wilayah tanah miring SP2 untuk menemui warga Semoga ada yang di rumah, jadi bisa ngobrol-ngobrol sebentar, menanyakan informasi-informasi kesan, suka dan dukanya menjadi warga transmigrasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan satu lagi sahabatku, apabila ini ngomongnya saya belepotan, saya mohon maaf Ternyata gang ini buntu, jadi saya akan mampir di rumah yang sebelah di kiri saya itu. Semoga orangnya di rumah, kayaknya pintu terbuka yang belakang. Saya akan berusaha mampir Zaman Tran datang ke sini, berarti ibu lahirannya lahir Jawa, lahir gini. Oh, Sragendingan bu ya. Berarti, tapi dengar-dengar ibu dulu waktu orang tua di Tran sana toh, di Kuri Harapan itu tahun berapa? Rakelingan, kono rombongan tahun 70-an mungkin ya, 80-an. Oh merantau malah, dari merantau. Oh hilang ini, wasal ije. Tapi kalau bu jenengan nang SP telu iki, aduh tonggo iki piye bu? Keamanan kah apa bu? Aman. Iki bu omahe ada dhewe lho. Iya, aku wis tonggo niku iki mbak SP piro bu? Iki nomor SP loro. Oh iya. Tapi sebelum jembatan tuh ya. Jembatan oh Jerono. Oh. Lah kae lho Mas, tak kae iki dhewe wong. Bojone lho beda. Jadi ibunya ini rumahnya agak menyendiri agak jauh dari rumah-rumah yang lain. Iya. Kalau air jenengan nyumur bu? Galian gitu, tapi nek untuk keseharian kan galon biasanya yang tidak bisa dikonsumsi toh. Tapi ini bu, bapaknya penandur sawah, penandur padi sing akeh, soalnya apa? Beras kan regane bisa sek.
gabah itu ya standar beras dolok kok dolok ya. Nggih. 18, Bu. Ya 18.000, 17.000 kalau yang bagus ya. Iya 20. Kalau yang bagus 20. 20. Jadi biasanya panen iki perkiraan panennya ping pira Bu iki tahun iki? Ping 3 kah ping 7? Jajan iki. Kendalane piye Bu? Kendalane apa? Hama apa air? Oh, jenengan Pak kerja putih niki? Kerja putih teng SP. Oh, nggih. Oh, nggih. Sampeyan napa niki awar nyempat apa napa niki jenengan? Tapi nek niki perkiraan jenengan saged tanam berapa kali, Pak? Tahun niki? Kok kerjane nek ibaratnya normal lho ping kalih saged lah. 3 gaduhan nggih, insyaallah. Pinten hektar niki? Alah, 5. Wah, mantap nih 5 nggih. Sami niki nggih 5 to. Rata-rata niki nggih sak sahabatku semua teman berada memang orang sini tuh transmigrasi sini nanam tuh 5 hektar 10 hektar ya padinya banyak sekali kalau panen apalagi sekarang harganya ini Mas berarti ini kan pas ketiga atau apa berarti lain pas cara wong Jawa lain nih pas marang tapi niki sakniki lho dalam beberapa kurun waktu beras tinggi sakniki lho biasanya mahal-mahalnya piro lah 14 rolas macam ini kan teng petani nek teng pasaran niku mboten saged banget patokan kan nek teng petani niku rata-rata namung tinggi niku 13 setengah kalau teng pasaran jelasnya nggih 18 tapi niku nggih berapa tangan to berapa tangan niku nggih nggih dan iki nggih mbake kepak ngenten iki sawai iki sejarah oh astagfirullah ternyata nggih pinggir ngene lokasi iya lokasi ini kuring ya ada jam sawai kuring kok enggak tahu apa bisa iya pancen iki nganu Mas tanah miring terus semangga niku memang diandalkan tenan toh. Mungkin memang nggih. Nek kaya yang lain-lain kayak di atas sana kan seperti Salman ke atas kan tidak sebanyak di sini. Persawahan nggih. Kurik nggih. Rawasari. Nggih. Itu pancen nggih. Tanah miring kan hampir keseluruhan juga Pak. Tanah miring S2 sampai buka semuanya nanti apa kae yo. Apa Nito, Nito buka sekolah semua iya buka. Tentara. Ya mugi-mugi niki jenengan nanem untuk musim ini bagus sesuai karo momennya pas regane ini bisa mengangkat petani toh. Pupuk gampang, untuk bantuan alat meneh, pembayane yo gampang kan gitu. Dungane positif lah gitu aja. Nggih. Iki tur nuwun Mas Mbak nggih wawancarane niki nek ana kesalahan kula nyuwun ngapunten nggih. Nggih.